Aduh, oleng. Please, please. Tunggu, belok kanan dulu. Belok kanan gimana caranya ini? Lampunya lewat mana sih? Oh, ini lampunya. Rame banget. Halo teman-teman setia penonton channel Mira Mustika. Jadi sekarang aku mau nyobain Jadi sekarang aku mau nyobain medical motovlog. Kenapa bisa kepikiran buat ngelakuin medical motovlog? Jadi sebenarnya ini karena aku korban dari si channel YouTube sebelah, Pakar Buncit. Dia baru beli alat-alat motovlog ini yang aku nggak ngerti sama sekali, cuma tahu ngoceh doang. Terus akulah kelinci percobaannya. Aduh, oleng. Please. Ya iyalah, bawa PCX gini gede. Nah, sekarang mau ngebahas soal teori konspirasi yang lagi panas-panasnya. Dan sebelum aku mulai, aku mau minta teman-teman dulu buat subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan kalian mensubscribe channel ini sudah membantu membuat aku tambah semangat untuk bikin video-video baru sesering mungkin. Dan jangan lupa juga untuk di like, share, dan komen di bawah. Mungkin ada pendapat kalian tentang medical motovlog ini. Ya, ini kayaknya aku baru kali ini deh lihat ada medical motovlog. Ya, sambil ngoceh-ngoceh dan jalan-jalan sore. Mau ngebahas soal teori konspirasi, tentang laris manisnya teori konspirasi dan serba-serbi konspirasi. Karena ini lagi panas-panasnya, jadi aku mau ngejelasin sedikit tentang ini. Aduh. Kenapa konspirasi ini bisa laku dan rame di kalangan masyarakat? Banyak yang meminatinya karena ini merupakan suatu alat, jadi bisa dijadikan sebagai suatu alat bagi yang lemah untuk menyerang yang kuat. Jadi dibikinlah teori-teori konspirasi. Jalanan rame banget lagi. Dan berdasarkan data yang aku temukan dari suatu sumber, rata-rata, sorry to say ya, jangan tersinggung, no offense, mereka yang percaya dengan teori konspirasi ini berpendidikan rendah. No offense sama sekali, but that's what the data say. Duh, mesti fokus lagi, jalanannya rame banget ya. Fokus sebenarnya bukan gara-gara jalan rame sih, aku bisa bawa motor, tapi ini tuh PCX coy, gede. Aku tuh biasanya bawa Scoopy yang so imut, so cute. Dan teori konspirasi ini juga laku karena bisa dipercayai oleh siapapun. Maksudnya siapapun di sini adalah semua orang dengan pandangan politik apapun, dengan tingkatan sosial apapun. Walaupun tadi di awal aku sempat bilang kalau dengan berpendidikan rendah, but it's mostly ya, maksudnya nggak semua yang percaya itu aku bilang kalau dia berpendidikan rendah. Ya mungkin ada yang nyelip, yang berpendidikan tinggi juga percaya dengan teori konspirasi. Dan teori konspirasi ini juga bisa kita anggap sebagai senjatanya dari... Tunggu, belok kanan dulu. Belok kanan gimana caranya ini? Lampunya lewat mana sih? Oh, ini lampunya. Oh iya. Oke. Lanjut. Teori konspirasi itu sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai
senjatanya orang-orang yang sudah terdesak kalah, maka dia buatlah teori konspirasi ini. Kemana? Udah bawaannya gede, PCX. Boncengannya juga orangnya gede. Kemana? Fokus, jalanan kecil, rame. Aduh. Nggak bisa ngoceh dah kalau udah rame gini. Kamu sambil bilang ini lagi ada di mana. Lagi tujuannya mau kemana. Ini loh pasar. Ini sambil motovlognya keliling-keliling aja ya guys. Berhubung kan sebenarnya lagi nggak boleh ke tempat-tempat keramaian ya. Ini ramai sih, tapi kan maksudnya aku nggak berhenti lewat doang sambil nyobain medical motovlog ini sore-sore. Nah, contoh teori konspirasi itu apa? Contohnya, 1, bumi itu datar. Nah, itu contohnya ya. 2, global warming itu hoax. Nggak ada yang namanya global warming. Everything is fine. Nah, itu contohnya 2. Contoh ketiga, ya yang baru-baru ini, COVID-19 itu cuma buatannya elit dunia dan bakal dimasukin chip apalah gitu di obatnya, di vaksinnya, atau menambah materi, kekayaan, kekuasaan. Terus ada lagi yang bilang, kemana nih, lurus pak kiri? Terus ada lagi yang bilang kalau COVID-19 is not real. Itu sih yang paling banyak yang bilang. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh, bahkan ada juga yang bilang COVID-19 itu sebenarnya trik atau salah satu cara dari elit dunia itu untuk mengatur ulang atau mengurangi jumlah populasi dunia ke kanan. Ya, begitu terus. Belok kanan nih. Rame banget. Bisa di-cut lah. Masih lewat Arab atau vlog. Iya. Orang gue udah teriak-teriak lagi, bikin takut. Ya gitulah, jadi kepotong kan. Pokoknya intinya buat mengatur jumlah penduduk dunia yang sudah terlalu banyak. Maka para elit dunia menciptakan virus COVID-19 biar banyak yang mati, terus banyak yang berkurang, gitulah bahasa gampangnya. Bikin kaget. Fokus. Tar. Bray, boleh berhenti dulu nggak? Kenapa? Mau baca dulu, nggak bisa baca. Kaki. Konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan orang dalam merencanakan asal konspirasi sulit dibuktikan. Itu udah record belum, Bay? Oh, udah. Jangan dimiring-miringin.
dalam agama. Ya udah, ke arah pulang aja. Ini udah mau habis. Nah, sekarang mengenai opini saya terhadap teori konspirasi ini. Lupa matiin sen, Bo. Seperti yang aku bilang tadi, teori konspirasi itu bebas dipercayai oleh siapapun orangnya. Dan aku juga nggak bakal mengejek, menghina, atau menertawakan orang-orang yang percaya terhadap teori konspirasi itu. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang tadi, itu hak masing-masing orang. Tapi kalau ditanya opini saya pribadi terhadap teori konspirasi tentang COVID-19 ini, yang mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak nyata, ataupun kalau ada yang bilang bahwa itu nyata tapi dibuat secara sengaja untuk memasukkan chip, atau sampai sebenarnya PSBB itu tidak diperlukan, lebay dan segala macam, saya tidak setuju. Karena sebagai seorang akademisi, atau di sini saya sebagai dokter, saya tidak mempercayai hal-hal begitu saja tanpa adanya bukti ilmiah. Sementara dengan adanya bukti ilmiah berbagai jurnal penelitian, COVID-19 itu nyata. Dan physical distancing ya sekarang istilahnya. Physical distancing itu memang diperlukan. Dan semua yang sudah pemerintah lakukan ini atau instruksikan juga semua sebenarnya sudah mengacu ke berbagai hal yang menurut saya nyata, dan itu yang saya percayai. Tapi kalau teori konspirasi yang banyak beredar begini begitu, nah aku nggak percaya ya. Jadi aku tidak menyetujui teori-teori itu, terutama yang menyatakan COVID-19 is not real. Aku sama sekali tidak setuju. Tapi kalaupun ada yang bilang real dan segala macam ini itunya, ya sementara ini nggak lah ya. Aku masih di pihak yang setuju dengan instruksi-instruksi yang pemerintah atau Kementerian Kesehatan atau WHO, semua yang mereka instruksikan. I'm totally agree with them. Dan berdasarkan data juga, semuanya ada datanya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau konspirasi yang bla 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 itu saking banyaknya aku sampai males baca. Itu nggak ada datanya, cuma hipotesa atau dugaan sementara ya. Hipotesa kan artinya dugaan sementara. Itu cuma dugaan yang dihubung-hubungin saja. Oke, that's all tentang opini pribadi aku mengenai berbagai hal terkait teori konspirasi COVID-19 ini. Semua orang bebas untuk berpendapat. Kalau kalian ada pendapat tentang konspirasi ini, whether kalian setuju atau enggak, apakah mungkin kalian ada konspirasi tertentu, maksudnya hipotesa tertentu atau dugaan tertentu, ya silahkan komen di bawah, let me know. Kalau enggak juga tuliskan alasannya kenapa. Okay? And then don't forget to like and subscribe and share this video to your friends or family. Satu lagi pertanyaan aku, kalian suka gak sih dengan medical motovlog kayak gini? Atau ada yang perlu aku modifikasi? Misalnya kalian suka nih, tapi mungkin ada yang perlu aku perbaiki atau gimana? Just comment below. Oke guys, bye. Aku mau pulang lagi nih.